Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tudli'una biha maqasidal qulub wa takshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi attiba'il qulub wa barik wa sallim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadratal muqarrabin wal muhtaramin para hadirin sidang jurat salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah dalam melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang bersama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amaliyah wajib kita, amaliyah sunnah kita, amaliyah amal saleh kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir, khususnya umumnya kepada hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah momentum salat Jumat ini untuk momentum meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti ay khaufun ilallah, ay khasyya ilallah. Rasa takut kepada Allah dibangun di dalam hati kita, dibangun di dalam qalbun kita. Kalau seandainya di dalam qalbun kita tertanam, terpatri rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terimplementasilah sebuah ketakwaan menurut para alim ulama, ay imtisalul awamirillah wastinabu nawahihi, selalu menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan diutamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salat. Maka izinkan Al-Fakir sang khatib membawa tema dengan tema jangan pernah tinggalkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya, di hari hayatnya, berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berwasiat kepada Siti Fatimah Zahra, as-salah, as-salah. Artinya apa para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah? Artinya kita semua selaku umatnya jangan pernah lalai, jangan pernah meninggalkan salat. Bahkan para alim ulama mengatakan as-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah pimpinannya ibadah, presidennya ibadah. Kalau kita gambarkan, kalau kita ilustrasikan bahwa salat di dalam tubuh kita ada kepala kita. Salat adalah kepala kita. Kalau seandainya mungkin kita sering melihat ada seorang yang hidup tanpa kaki, mungkin kita pernah melihat ada seseorang yang hidup tanpa tangan, mungkin kita pernah melihat ada seseorang yang hidup tanpa bisa melihat ataupun tanpa bisa melihat. Apakah pernah para hadirin mendengar ada seseorang yang hidup tanpa kepala? Inilah sebuah gambaran begitu pentingnya salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling pertama dihisab di akhir yaumil qiyamah nanti, bukan dengan haji kita, bukan dengan umrah kita, bukan berapa banyak kita sedekah, tetapi kaifa salatina wa salatikum jami'an, bagaimana dengan salat kita. Para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau seandainya salatnya benar, kalau seandainya salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka orang tersebut akan selamat dan bahagia. Wa in fasadat, kalau salatnya tidak benar, faqad khaba wa khasara. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya salatnya tidak benar, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu momentum salat Jumat berjamaah ini adalah momentum untuk mengoreksi bagaimana dengan salat kita. Apakah kita sering meninggalkan salat? Apakah kita sering meninggalkan salat berjamaah? Kita introspeksi diri kita masing-masing. Para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 9 mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us shahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat, maka akan datang sekelompok di mana kelompok tersebut, grup tersebut, adha'us salat, orang-orang yang selalu melalaikan salat. Siapakah orang-orang yang selalu melalaikan salat?
Makanya Syekh Utsman dalam kitab Durratun Nazihin mengkategorikan siapa saja orang-orang yang termasuk melalaikan salat. Kata beliau mengatakan ai lam ya'taqidu wujubaha ilaiha, yaitu yang pertama orang-orang yang selalu melalaikan salat adalah orang yang tidak punya iktikad, mempunyai keyakinan bahwa salat itu adalah wajib. Dia mengaku muslim, dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak meyakini bahwa salat itu wajib. Suatu ketika Al-Fakir menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, Al-Fakir pernah menjelaskan bahwasanya di kampung tersebut ada sebuah aliran apabila ada dikumandangkan adzan, apabila sudah waktunya adzan tiba, salat waktu tiba, ada aliran di mana mereka yang di sawah, mereka yang sedang bekerja cukup berdiam diri, niat untuk salat itu cukup sudah tanpa harus melakukan salat. Ini adalah sebuah pemahaman aliran-aliran agama Islam yang sangat sesat, yang menyesatkan. Untuk karena itu, marilah kita selalu melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsman, ai lam yuhafizuha wa tarakuha, yaitu orang yang selalu meninggalkan salat. Termasuk orang-orang yang melalaikan salat itu orang yang selalu meninggalkan salat. Makanya Rasulullah SAW memberikan tanda. Apa tanda tersebut antara orang yang muslim dan orang yang kafir? Kata Rasulullah SAW, al-farqu ma bainal muslim wal kafir tarkus salat. Itu orang, cirinya orang muslim mengerjakan salat, ciri orang yang kafir itu selalu meninggalkan salat. Para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, kata Syekh Utsman dalam kitabnya, beliau mengatakan siapakah orang-orang yang selalu melalaikan salat itu? Ay kharabu masajiduha, yaitu orang-orang yang selalu lari menghancurkan masjid-masjidnya, menghancurkan musalah-musalahnya. Apa maksudnya para hadirin? Bukan berarti menghancurkan masjid, bukan berarti menghancurkan musalahnya, tetapi kata Syekh Utsman adalah la dhahaba ilal masjid, mereka tersebut tidak pergi ke dalam masjid, mereka tersebut tidak melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid. Itulah orang-orang yang selalu melalaikan ibadah salat. Maka dari itu para ulama berbeda pendapat tentang salat jamaah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Marilah kita makmurkan masjid kita, musalah-musalah kita dengan selalu berjamaah, salat berjamaah 5 waktu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us sahwa. Kemudian setelah orang tersebut melalaikan salat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wattaba'us sahwa, mereka akan selalu mengikuti hawa nafsu-nafsunya. Kenapa? Karena ruhaniyah mereka kosong, ruhaniyah mereka kering. Karena asupan gizi ruhaniyah adalah yang paling utama adalah salat. Setelah itu maka Allah akan janjikan fasawfa yalqawna ghayyan, orang yang selalu melalaikan salat, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka fasawfa yalqawna ghayyan, orang tersebut di akhirat nanti Allah tempatkan di dalam tempat namanya ghayyan. Apa itu ghayyan para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah? Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan al-ghayyan itu wadin min wadi jahannam, itu jurang dari berbagai jurangnya neraka jahannam. Yasta'idu minhu kulla yawmin alfa marrah ila Allah Ta'ala. Setiap jurang yang ada di sekeliling jurang ghayyan tersebut meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari jurang ghayyan tersebut. Satu harinya mereka meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan selama sebanyak 1000 kali. Kenapa kok seperti itu? Karena siddati khararati, karena saking panasnya neraka jahannam ghayyan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan salat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kesimpulan pada kali yang pertama adalah jangan pernah kita meninggalkan salat.
karena sholat adalah tiangnya agama. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita menghancurkan agama kita. Yang kedua, ketika kita sudah melaksanakan sholat, kita ingatkan keluarga kita, kita ingatkan anak-anak kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sial. Kenapa orang-orang yang sial? Orang yang rajin ibadah, tetapi keluarga kita, anak-anak kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Yang terakhir adalah pesan dari Al-Khatib yang diucapkan oleh para alim ulama, lam tastaqima bunyakum hatta tastaqima salatakum. Engkau tidak akan pernah berhasil, engkau tidak pernah akan sukses di alam duniamu. Lam tastaqima bunyakum hatta tastaqima salatakum, sehingga engkau melaksanakan, memperbaiki salatmu. Kalau hidup kita ingin berkah, hidup kita ingin sukses, marilah kita perbaiki salat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irwaman liman jahada bihi wa kafara. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الانس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله تعالى امركم بامر عظيم، امركم بالصلاه والسلام على النبي الكريم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وعلينا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الراجعين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. رب اسألنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، رب اسألنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، رب اسألنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.